Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan ya di pasca pandemi ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pada pembahasan materi pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu perkenalkan dulu ya. Saya sendiri Auli Hamdan, biasa dipanggil Alwi. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah tentang teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi, sebelum pada ke pembahasan materi, apa sih yang dimaksud dengan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar? Sebelumnya teman-teman ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan permintaan maupun penawaran? Baik, jika teman-teman masih bingung apa yang dimaksud dengan permintaan atau penawaran, jadi saya akan menjelaskan masalah permintaan dan penawaran. Teori permintaan permintaan atau demand. Jadi, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu dasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa permintaan adalah suatu barang yang diminta oleh pasar, maupun diminta konsumen dengan pendapatan tertentu maupun tingkat harga tertentu. Apa sih yang menyebabkan faktor-faktor tersebut yang berpengaruh pada permintaan? Yakni ada beberapa faktor yang berpengaruh pada permintaan. Di antaranya yakni salah satunya adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga, corak distribusi pendapatan di masyarakat, dan cita rasa. Jadi yang tadi saya sebutkan itu merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam permintaan ya teman-teman. Apakah bisa dipahami teman-teman? Oke. Jadi sudah dijelaskan ya. Jadi masalah permintaan tadi. Terus harga dan permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah suatu barang makin rendah suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Jadi jika harga barang tersebut harganya itu menurun, maka permintaan suatu barang itu pasti akan meningkat sesuai dengan harga barang tersebut. Nah, kebalikannya, jika suatu barang tersebut mengalami kenaikan, maka otomatis permintaan barang tersebut pasti akan menurun. Jadi ada kebalikannya tersendiri ya teman-teman. Apakah bisa dipahami sampai sini? Baik, jika teman-teman sudah memahami pada teori permintaan, saya lanjutkan pada teori pada pengaruh faktor-faktor selain harga terhadap permintaan. Ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Jadi, pendapatan masyarakat itu sangat mempengaruhi pada penentuan corak permintaan terhadap suatu barang dalam masyarakat. Terus yang kedua itu ada distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat. Terus saya akan menjelaskan bagian materi tentang teori penawaran. Mudah-mudahan teori permintaan yang tadi saya tekankan mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang teori penawaran. Ada yang sudah tahu teori penawaran itu apa sih? Nah, jadi teori penawaran itu sudah tidak asing dalam materi ekonomi ya, baik materi ekonomi mikro maupun makro. Pasti yang namanya permintaan maupun penawaran maupun keseimbangan pasar itu pasti sudah ada dalam materi perekonomian. Sudah tidak asing lagi lah intinya lah yang namanya teori penawaran. Jadi teori penawaran suatu permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi di dalam pasar. Permintaan hanya dapat dipengaruhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Terus faktor-faktor
yang mempengaruhi adanya penawaran, yakni ada 4 faktor. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, dan teknologi. Nah, keempat faktor-faktor tersebut, empat faktor tersebut yang mempengaruhi adanya suatu penawaran. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan itu dapat dipahami atau dapat dicerna oleh teman-teman semuanya ya, tentang materi tentang permintaan dan penawaran. Jadi teori permintaan dan penawaran itu ya teori yang sudah biasa lah, sudah lazim, sudah tidak asing dalam teori dalam ekonomi, perekonomian. Oke, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oke. Sampai bertemu kembali besok. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.